Anak nakal, kamu mencari kematian. Teriak tetua itu meraung dan bergegas. Master Muye di samping bersiap untuk menghentikannya, tetapi ditransmisikan oleh tetua agung untuk membujuknya mundur. Mata tetua agung berkedip dan menatap Qin Chen lagi dan lagi. Dengan tenang, sepertinya sedang menonton pertunjukan. Tetua Muye hanya bisa menatapnya. Selama Qin Chen dalam bahaya, dia akan segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan Qin Chen. Ketika tetua itu bergerak, situasinya berubah, dan kekuatan magisnya menjadi seperti naga raksasa, dan mengaum pada Qin Chen. Hampir semua orang mundur di bawah napas ini. Untungnya, semua master yang lebih tua hadir. Jika mereka digantikan oleh murid biasa, mungkin mereka akan meninggal secara tiba-tiba. Untuk mengalahkan Qin Chen dengan satu gerakan, Penatua Yunsi sama sekali tidak mengeluarkan kekuatan sejatinya. Namun, Qin Chen tidak bergerak. Tubuhnya masih berdiri tegak, dan gelombang aura kuno liar bergejolak di tubuhnya. Tubuhnya tampaknya telah menjadi tubuh dewa dan iblis. Hukum yang tak terhitung jumlahnya dan aturan kuno liar mengalir, dan secara umum, lapisan pertahanan yang menakutkan terbentuk. Di bawah serangan tetua Yunsi, tubuh Qin Chen seperti batu di bawah air terjun. Itu tidak bergerak sama sekali. Serangan teror tetua Yunsi tidak berdampak padanya, dan menghilang tanpa jejak. Apa, Qin Chen ini benar-benar dapat memblokirnya? Latihan macam apa ini? Mustahil. Ucap banyak tetua semuanya terkejut, semua terpana, bahkan lebih buruk daripada para murid di alun-alun sebelumnya. Aura kuno liar semacam ini tampaknya seperti kekuatan di reruntuhan kuno liar dari alam jiwa kematian. Itu tidak pernah diserap oleh siapapun, jadi mengapa itu muncul dalam dirinya? Terlalu kuat, pertahanan apa ini? Banyak tetua meraung lagi dan lagi. Qin Chen berkata di kehampaan, Penatua Yunsi, kekuatanmu tidak mungkin dapat menyakitiku, dan kamu hanya orang biasa, yang cukup beruntung untuk sampai ke titik ini. Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang akan aku bawa ke surga. Yunsi meraung, pertahananmu memang cukup kuat, tapi itu hanya imajinasi. Saya adalah raksasa puncak di sage pertengahan sejati. Selama aku dapat menghancurkan keinginanmu, aku bisa mengalahkanmu. Sebuah cahaya menakutkan meledak dari mata Yunsi tua, dan hukum kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit, mengelilingi Qin Chen, mengembun menjadi formasi besar, dan mencekiknya ke dalam. Dihadapkan dengan serangan lain dari Yunsi, Qin Chen mencibir, berbalik dari pertahanan ke serangan, dan tiba-tiba menggunakan pukulan, yang merupakan sumber sihirnya yang paling menakutkan. Tiba-tiba, asal-usul surga satu demi satu muncul. Peradaban surga, tampaknya keluar dari kehampaan tak berujung, berkedip satu persatu. Para tetua Tiangong yang hadir tampaknya telah melihat asal-usul surga dan reinkarnasi dari semua hal, dan mereka ingin tenggelam di dalamnya dan mengikuti reinkarnasi asal. Ini adalah asal mula kekuatan supernatural Qin Chen yang mengerikan. Tidak baik, ekspresi Penatua Yunsi berubah. Tiba-tiba, baju besi abu-abu coklat muncul di tubuhnya, menutupi dirinya dan melindungi dirinya dari serangan Qin Chen. Dia tidak menyangka bahwa pukulan Qin Chen begitu sengit. Jiwanya akan tenggelam ke dalam siklus tanpa akhir. Hanya dengan satu pukulan, Penatua Yunsi merasa seolah-olah dia terisolasi antara langit dan bumi, menghilang dari reinkarnasi langit dan bumi. Dalam suasana hati ini, dia sangat merasakan ketidakberartiannya sendiri. Tinju tak terkalahkan. Kekuatan supranatural asal. Pukulan Qin Chen ini membawa konsepsi artistik terkuatnya, terutama menggabungkan pengalaman yang diberikan kepadanya oleh Master Pedang Abadi, dan itu jauh lebih kuat daripada ketika dia pertama kali menciptakan kekuatan supernatural asal. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan, ledakan tak berujung menyapu, kekosongan terombang-ambing, matahari dan bulan hancur, dan bumi terlahir kembali. Seluruh menara akan runtuh di bawah pukulan ini. Tentu saja, ini hanya ilusi. Kedua tuan itu saling bertarung di aula ini, dan kekuatannya menyebar.
Jika tidak dicegat oleh larangan aula, mereka tidak tahu berapa banyak ruang yang akan dihancurkan. Untungnya, mereka yang hadir semuanya adalah Master Top. Kalau tidak, jika murid seperti Nantian berada di sini, mereka akan terbunuh dan musnah setelahnya. Di bawah tatapan semua mata, Qin Chen mundur 7 langkah dan akhirnya menstabilkan sosoknya, tetapi Yunsi tidak sehat, dan dia melangkah mundur 5 langkah berturut-turut sebelum akhirnya berhenti. Keduanya tampaknya berimbang. Yunsi menggila dan ingin mencoba lagi. Cukup. Tiba-tiba, teriakan dingin terdengar. Itu adalah Penatua Agung. Dia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba kekuatan mengerikan yang tak ada habisnya jatuh. Qin Chen hanya merasa bahwa kekuatan yang tak tertandingi menyapu dan menekannya. Dia segera menahan napas dan melangkah ke samping. Bagaimanapun, dia baru saja membuktikan dirinya, bahkan ketika dia bermain melawan Yunsi, dia sengaja menahannya. Yunsi juga ditekan dengan kuat, dan tidak bisa bergerak. Penatua, Anda membiarkan saya membuang anak ini. Anak ini memiliki latar belakang yang aneh. Dia baru saja menembus sage surgawi, tetapi kekuatannya sangat kuat. Saya sekarang curiga bahwa dia mungkin mata-mata dari ras iblis. Ucap Yunsi meraung dengan panik, mengubah kemarahan menjadi senjata, dan wajahnya memerah. Ini adalah metode yang kotor. Penatua Yunsi, cukup. Suara sedingin es dari Tetua Agung terdengar, dan Yunsi yang lebih tua memucat, dan semua semangatnya tiba-tiba meluap, dan dia tertekan. Kalian semua mundur, Mu Ye, Qin Chen, kalian berdua tetap tinggal. Ucap Tetua Agung berkata dengan dingin. Para tetua lainnya tidak berani untuk tidak mematuhi Tetua Agung, mereka segera pergi, dan sebelum pergi, Yunsi yang lebih tua menatap Qin Chen dengan sengit. Master Mu Ye buru-buru berkata, Qin Chen memiliki sikap arogan, tetapi karena dia terlalu muda, seorang pemuda memang harus sedikit agresif, dan tolong jangan menganggapnya serius. Ucap Mu Ye memohon pada Qin Chen. Penatua itu mengangguk dan menatap Qin Chen sambil tersenyum. Di tengah kegelapan, kekuatan yang kuat bertahan, matanya tertuju pada Qin Chen. Seni menambal langit, gumam Qin Chen telah menutupi aura tubuhnya, dan mencoba yang terbaik untuk menyingkat asal-usul hukum Sein Surgawi semua orang. Harta karun di 5 rahasia disembunyikan dan diganti dengan peran sebagai murid yang sombong dan arogan. Tatapan tetua tidak memiliki godaan sedikit pun, dia hanya mengamati kekuatan Qin Chen, tetapi ada kekuatan yang menakutkan untuk memata-matai siapapun. Oke, sangat bagus. Seorang Tiansheng awal, bahkan belum memasuki puncak. Saya mendengar Mu Ye mengatakan bahwa ketika Anda berpartisipasi dalam penilaian Tiangong saya, Anda hanyalah seorang seniman bela diri di puncak Tiansheng setengah langkah. Sekarang Anda telah dipromosikan menjadi sage surgawi dengan kultivasi yang sangat langka. Qin Chen, saya telah melihat penindasan Anda terhadap Nantianye, Feng Liuyun, dan pertarungan melawan Yunsi. Dan saya juga mendapat laporan Mu Ye bahwa Anda menggunakan basis setengah langkah sage surgawi Anda untuk melawan seseorang di puncak sage surgawi awal ketika Anda berada di Yunsu. Dan saya cukup kaget Anda bisa membunuh Lord Yundong Guangzhou di Yunsu. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah Anda menerobos ranah sage surgawi, Anda akan dapat bertarung melawan Yunsi. Saya ingin Anda memiliki petualangan lain selama waktu ini. Ucap Penatua Agung memperhatikan untuk waktu yang lama, lalu menarik kembali pandangannya, dan berseru, jika saya membacanya dengan benar, aura pada Anda harus menjadi kekuatan orang-orang kuno di reruntuhan tandus di alam jiwa kematian, dan itu sangat kental, bahkan diringkas menjadi tubuh legendaris. Tubuh kuno yang sunyi, apakah Anda pergi ke reruntuhan kuno yang sunyi beberapa waktu yang lalu? Ucap tetua ini memiliki tampilan yang sangat ganas, dia bisa melihat betapa kuatnya Qin Chen, terutama Qin Chen mampu menahan serangan tetua Yunsi sebelumnya. Tubuh yang kuat itu sangat mirip dengan tubuh legendaris. Kembali ke Penatua, murid itu memang pergi ke alam jiwa yang mati,
dan memasuki reruntuhan kuno Dewa Sunyi, dan mendapatkan beberapa petualangan. Jawab Qin Chen. Itu tidak heran, ada juga beberapa catatan dalam sejarah Tiangong di reruntuhan kuno itu. Dikabarkan bahwa itu adalah tanah terlarang yang ditinggalkan oleh ras khusus di antara 10.000 ras di surga kuno. Ada banyak bahaya di dalamnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang kuat telah membobolnya, semua kembali dengan tangan kosong, dan bahkan jatuh dengan serius. Ada juga beberapa orang kuat yang mencapai langit yang memasukinya, dan mereka tidak dapat menemukan sumber reruntuhan yang sunyi. Tanpa diduga, Anda benar-benar mendapatkan petualangan di dalamnya. Ucap Penatua menghela nafas. Qin Chen menghela nafas lega. Jika pihak lain memata-matai perubahan abnormal di tubuhnya, itu akan membawa banyak masalah bagi dirinya sendiri, setidaknya itu akan mengeksposnya. Penatua Agung berkata, ras kuno dianggap sebagai ras yang kuat di zaman kuno, tetapi akhirnya dimusnahkan dan mati. Selain itu, reruntuhan kuno Dewa Sunyi penuh dengan bahaya, dan aura kuno ini tidak dapat diserap oleh seorang prajurit. Begitu terserap ke dalam tubuh, Anda bahkan akan meledak dan mati. Bagaimana Anda bisa mendapatkan petualangan ketika Anda hanyalah orang suci surgawi setengah langkah? Ucap Penatua Agung masih bertanya. Mata Qin Chen berkedip, dan banyak pikiran keluar, dan dia tiba-tiba berkata, Penatua Agung tidak tahu apa-apa. Saya pernah berlatih latihan yang sangat mirip dengan Ki kuno ini. Pada saat itu, saya menemukan bahwa latihan fisik saya dapat terinspirasi oleh aura liar kuno ini. Oleh karena itu, meskipun ada banyak master mengejar dan membunuh saya di reruntuhan kuno pada waktu itu, murid ini mengandalkan teknik ini untuk menembus kedalaman reruntuhan kuno. Di dalam kota kuno, murid ini merasakan ada kekuatan pemanggilan khusus di dalam tanah. Murid ini memasukinya dengan hati-hati, dan sampai ke ruang misterius, di mana warisan seorang pria kuat dari klan kuno tertinggal. Orang kuat itu mencuci dagingku, melatih tubuh kuno, dan mengajarkan kekuatan magis kuno, sehingga murid bisa aman dan sehat. Dan akhirnya menerobos tubuh legendaris tak terkalahkan. Ucap Qin Chen menjelaskan dengan setengah kebenaran. Penatua mengerutkan kening. Qin Chen berkata, Penatua Agung, ini tekniknya. Ucap Qin Chen mempertahankan ekspresinya dan mengeluarkan ekaristi abadi. Bagaimanapun, ekaristi abadi adalah latihan pemurnian tubuh di dunia tingkat bawah. Bahkan jika itu tersebar di surga, dia tidak akan takut. Terlebih lagi, sebagai penatua yang agung, dia tidak akan melakukan hal-hal membosankan seperti itu. Penatua Agung hanya menatapnya dan dia terkejut, lalu berkata, Hei, latihan ini sangat menarik. Tampaknya memiliki kesamaan dengan suasana sunyi dari klan kuno Dewa Sunyi, tetapi pada dasarnya itu adalah metode budidaya manusia. Apakah itu dibuat oleh pemurni tubuh tertentu? Tidak heran, ucap Penatua Agung, dengan penglihatannya, secara alami dapat melihat ekaristi abadi yang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa ekaristi abadi hanyalah teknik fana kecil, yang memiliki sedikit efek pada orang-orang seperti dia. Qin Chen berkata, murid ini hanya menemukan keistimewaan teknik ini setelah memasuki reruntuhan kuno Dewa Sunyi. Jawab Qin Chen tersenyum pahit. Dengan cara ini, sepertinya itu memang kesempatanmu. Penatua itu menghela nafas dan berkata, jika saya tidak salah, apa yang Anda dapatkan seharusnya adalah warisan dari guru suci yang menentang langit dari ras kuno. Setelah Anda menerobos, apakah Anda terus masuk lebih dalam? Tanya Penatua. Tidak, setelah saya mendapat warisan, saya keluar dari reruntuhan kuno, karena murid harus datang untuk melapor.